Bab 1321-1325. Bab 1321, Yan Klan. Dia benar-benar kalah. Ling Kuan dan Komandan kelima tampak mengungkapkan mata terkejut mereka saat mereka melihat Yang Hao berjuang dengan beberapa pecahan batu. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan melihat kengerian yang tidak bisa disembunyikan dari mata satu sama lain. Bocah ini, bagaimana dia menjadi begitu kuat? Ling Kuan mengepalkan tinjunya. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah melampaui dia tidak menyangka Xiao Yan bisa mengalahkan Yang Hao, yang kekuatannya berada di puncak bintang kelima, dengan cara yang begitu mudah. Menjadi seseorang dari klan yang sama, Ling Kuan sangat menyadari kekuatan Yang Hao. Yang Hao memiliki cukup banyak keterampilan Dou yang kuat. Dia bahkan telah menguasai keterampilan segel dewa hingga segel tanah terbalik. Dengan kekuatan ini, dia akan kesulitan menemukan lawan yang bisa menandinginya dari level yang sama. Namun, dari penampilan pertempuran itu sebelumnya Yang Hao benar-benar ditekan oleh Xiao Yan sampai dia dirugikan. Serangan ganasnya bahkan tidak membahayakan Xiao Yan. Jelas, kekuatan bertarung Xiao Yan telah jauh melampaui levelnya di permukaan. Memang ada alasan mengapa dia menarik perhatian nona muda itu. Kekuatannya sepertinya mirip dengan kakak laki-laki. Komandan kelima dengan lembut menghela nafas. Ekspresi Ling Kuan menjadi lebih suram ketika dia mendengar kata-kata ini. Batuk. Yang Hao, yang terkubur di bawah pecahan batu bangunan, berjuang untuk memanjat keluar. Sebagian besar pakaiannya compang-camping. Sepintas, dia hangus hitam. Darah segar terus merembes dari sudut mulutnya saat dia batuk. Rambut Yang Hao berserakan dari kepalanya. Penampilannya seperti iblis gila. Sepasang mata merah darah yang buas memelototi Xiao Yan. Dia pada dasarnya menderita kekalahan total selama pertandingan ini. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengerti bagaimana dia akhirnya dikalahkan dengan cara yang menyedihkan oleh Xiao Yan, terutama karena dia berada di puncak bintang kelima dari kekuatan Dou Zun dan memiliki banyak Dou kelas tinggi. Keterampilan. Bajingan, aku menolak untuk menerima ini. Kemarahan dan rasa malu membengkak di dalam hatinya. Dia dikalahkan dengan cara yang menyedihkan di depan umum. Jika kabar ini menyebar kembali ke alam Gu, tidak ada yang tahu berapa banyak ejekan yang akan dia derita. Segera, Yang Hao menjadi pemarah. Dia mengeluarkan raungan marah saat kakinya menginjak tanah. Menahan rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari seluruh tubuhnya, dia berubah menjadi kilat yang sekali lagi melesat ke arah Xiao Yan di atas panggung. Cukup banyak orang mengerutkan kening ketika mereka melihat Yang Hao, yang tampaknya tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Orang ini tampaknya tanpa rahmat. Bang! Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat Yang Hao bergegas. Kakinya tiba-tiba menginjak di depannya, dan tubuhnya yang seperti hantu muncul di depan Yang Hao. Lengan Xiao Yan bergetar dan gelombang angin kencang melonjak entah dari mana, menabrak dada Yang Hao dengan cara seperti kilat. Merayu. Setelah menderita pukulan berat lainnya, Yang Hao sekali lagi memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terbang mundur dan menghancurkan beberapa meja dan kursi menjadi debu. Tes-tes, Yang Hao ini benar-benar bodoh. Seseorang tertawa pelan dari suatu tempat di dalam gedung ketika Yang Hao menerkam Xiao Yan seperti orang gila. Tempat ini adalah daerah yang terisolasi. Itu jauh lebih tenang dibandingkan dengan tempat lain. Ada 4 sosok yang duduk di samping meja, terdiri dari 3 pria dan 1 wanita. Tanda nyala api tercetak di dahi keempat orang ini. Sepintas, mereka muncul seperti api sungguhan, menyebabkan seseorang merasa panas. Suara dari sebelumnya dipancarkan dari mulut seorang pria yang tampak agak lembut di antara mereka berempat. Meskipun Xiao Yan ini hanya Dou Zun bintang 5, Dou Qi-nya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa karena dia memiliki api surgawi. Wajar jika Yang Hao dikalahkan oleh tangannya. Seorang pria parubaya dengan alis kasar di sisi yang berlawanan dengan samar mengomentari masalah ini. Dia masih memiliki jiwa yang sangat kuat. Di bawah persepsi spiritualnya, teknik kelincahan hantu sama sekali tidak berguna, bahwa Yang Hao terlalu sombong. Orang terakhir mengenakan jubah putih. Penampilannya cukup tampan. Sudut mulutnya berisi sedikit senyum yang memberi seseorang perasaan hangat. Mata pria ini mendarat pada wanita di sampingnya setelah kata-katanya terdengar. Wanita ini mengenakan gaun merah pucat. Sebuah kerudung menutupi wajahnya, tetapi garis besar yang terungkap melalui kerudung itu masih sangat memikat.
Matanya yang cerah tidak mengandung riak sedikit pun. Dia juga tidak menanggapi percakapan antara ketiganya. Seolah-olah semuanya mengalami kesulitan membangkitkan minatnya. Huozi, bisakah kamu tidak memperlakukan kami seolah-olah kami tidak ada? Pria berpakaian putih itu tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara ketika dia melihat sikapnya seperti ini. Saya tertarik dengan api surgawinya. Wanita berpakaian merah itu akhirnya mengangkat kepalanya sedikit setelah mendengar kata-katanya. Dia melirik Xiao Yan di atas panggung. Suaranya dingin dan mempesona. Batuk. Trio pria berpakaian putih tanpa daya memutar mata mereka ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Mereka baru saja akan berbicara ketika wanita berpakaian merah itu tiba-tiba berkata, "Hari ini cukup ramai." Sepertinya anggota klan Gu tidak terlalu menyambut Xiao Yan. Darah yang menutupi Yang Hao menatap Xiao Yan dengan ganas. Napasnya persis seperti banteng. Itu lama kemudian sebelum dia menyerang ke depan dengan cara yang gila. Namun, tangisan sedingin es tiba-tiba bergema di dalam toko anggur. Yang Hao. Seluruh tubuh Yang Hao tiba-tiba bergetar ketika mendengar tangisan ini. Dia benar-benar pulih. Tubuhnya berdiri di tempat saat dia mengepalkan tangannya. Kamu benar-benar mempermalukan klan Gu. Sesosok perlahan muncul di depan Yang Hao setelah dia berhenti bergerak. Suara sedingin es itu menyebabkan ketakutan melintas di mata Yang Hao. Kakak kedua, duo lingkuan terkejut ketika mereka melihat sosok itu. Joy segera melonjak di mata mantan. Tubuh mereka bergegas ke depan dan muncul di samping sosok itu sebelum dengan hormat menyapanya. Huff. Sosok itu melirik mereka berdua. Tangisan dingin terdengar di depan matanya tiba-tiba menjauh. Dia menatap sosok kurus di atas panggung dan bertanya dengan suara yang dalam, "Xiao Yan, apakah kamu senang mengalahkan orang lain?" Xiao Yan menatap sosok itu dari sudut pandangnya. Sosok itu mengenakan baju besi perak pucat. Cahaya perak mengalir di sekujur tubuhnya saat aura perkasa menyebar. Cukup banyak orang yang meliriknya. Itu hanya hemat. Xiao Yan melirik pria lapis baja perak itu. Cara lingkuan berbicara kepada orang ini membuat jelas bahwa sosok ini seharusnya adalah yang disebut komandan kedua. Orang ini harus menjadi bintang 6 Dousun. Mata pria lapis baja perak menyipit setelah mendengar ini. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di panggung batu sebelum berbicara dengan lemah. Komandan kedua tentara terendam hitam, Lin Xiu, karena kamu suka bertanding sebanyak ini, komandan ini akan datang dan mencobanya. Bagaimana menurutmu? Jika ini adalah taktik untuk bergiliran melawanku, sepertinya kamu kekurangan jumlah. Xiao Yan tertawa. Tidak perlu bagi kami untuk melawanmu satu demi satu. Untuk berurusan denganmu. Lin Xiu tertawa dingin. Hari ini, Yang Hao dipukuli di depan umum oleh Xiao Yan sampai dia sengsara. Jika dia tidak melangkah maju, kemungkinan orang lain akan berpikir bahwa tentara terendam hitam hanya biasa-biasa saja. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan, apakah kamu berani menerima tantangan lain? Jika komandan kedua bersikeras, maka silakan mulai. Xiao Yan hanya merajut alisnya sebelum bersantai. Lin Xiu mencoba menyudutkannya. Tampaknya para jenius muda dari klan Gu telah mengembangkan dendam yang mendalam terhadapnya. Seperti kata pepatah, penyakit serius membutuhkan obat kuat. Karena ini masalahnya, dia akan menggunakan obat kuat. Cukup banyak orang di gedung itu mengalihkan pandangan mereka ketika mereka melihat suasana tegang pedang di atas panggung. Pada saat ini, semua orang bisa mengatakan bahwa para jenius muda dari klan Gu ini tampaknya memiliki dendam tersembunyi terhadap Xiao Yan. Lin Xiu, kalian semua membuat lelucon. Namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa pertempuran akan segera meletus, suara sesepuh yang marah tiba-tiba bergema. Sosok berpakaian abu-abu muncul di panggung batu dengan cara seperti kilat dan menegur Lin Xiu. Penatua Gusun. Lin Xiu terkejut ketika dia melihat sesepuh berpakaian abu-abu ini tiba-tiba muncul. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat. Omong kosong apa? Sebagai tuan rumah, kalian semua mempersulit tamu klan Gu di depan umum. Bagaimana ini terlihat? Bukankah kalian semua mundur? Orang tua bernama Gusun memelototi kelompok ini saat dia dengan marah memarahi mereka. Lin Xiu tidak berani membantah setelah dicaci oleh Gusun. Dia mengerti bahwa dia tidak dapat mengganti wajah mereka yang hilang hari ini sejak orang tua ini muncul. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Matanya yang dingin meluncur ke Xiao Yan sementara mulutnya sedikit bergerak. Sebuah suara lemah diam-diam ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Xiao Yan, anggap dirimu beruntung kali ini. Jika Anda masuk akal,
Anda akan meninggalkan klan Gu sesegera mungkin. Kalau tidak, memasuki klan Gu hanya akan membuatmu mencari penghinaanmu sendiri. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang saat mendengar suara di samping telinganya. Senyum tipis tapi dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Lin Xiu tidak berani tinggal lebih lama lagi setelah suaranya terdengar. Dia bergegas turun dari panggung, meraih Yang Hao, yang bahkan tidak bisa bergerak, dan melangkah keluar dari gedung. Gu Sun menoleh setelah melihat Lin Xiu berjalan ke kejauhan. Matanya agak rumit saat dia melihat Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, seorang anggota klan Xiao sekali lagi datang ke klan Gu, anak muda cenderung impulsif. Karena masalah nona muda, Anda mungkin akan menemui banyak masalah di masa depan. Mudah-mudahan, Anda siap untuk bertemu mereka. Petik 2. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Gu Sun, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Gu Sun mempelajari Xiao Yan secara mendalam. Setelah itu, dia berbalik dan turun dari panggung sebelum berjalan menjauh dari gedung. Cukup banyak orang yang merasa bahwa mereka belum melihat isi mereka ketika mereka menyaksikan pembangunan pertempuran sengit berakhir dengan cara yang begitu tiba-tiba. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menarik pandangan mereka dan dengan lembut mendiskusikan pertempuran sengit itu sebelumnya. Banyak mata terus menyapu ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak peduli dengan tatapan ini. Dia melompat turun dari panggung batu dan baru saja akan kembali ke tempat duduknya ketika dia tiba-tiba menemukan api surgawi di tubuhnya melompat pada saat ini. Matanya mengikuti sedikit perasaan itu. Mereka akhirnya berhenti di sudut yang agak sepi itu. Ada seorang wanita berpakaian merah mengenakan kerudung. Kedua matanya dengan tenang mengamatinya. Ada simbol api seperti kehidupan di antara alisnya yang mekar dengan tenang. Api surgawi. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan saat dia melihat simbol api di antara alis wanita berpakaian merah itu. Klan misterius yang disebutkan Yao Lao muncul di dalam hatinya. Adalah anggota klan Yan, iya. Bab 1322, Hun Ya. Kedua pasang mata berinteraksi satu sama lain. Ada nyala api yang mengalir di masing-masing mata mereka. Tampaknya ruang di antara mereka berdua berangsur-angsur menjadi panas. Uff, keempat mata itu saling berhadapan. Sesaat kemudian, sekelompok api tiba-tiba muncul entah dari mana di antara dua individu. Riak dari api membakar beberapa meja dan kursi di dekatnya menjadi abu. Tubuh Xiao Yan gemetar saat api meledak. Ekspresi serius melintas di wajahnya. Api surgawi di dalam tubuh wanita berpakaian merah ini sepertinya luar biasa. Apa yang terjadi? Dokter peri kecil dengan cepat tiba di sisi Xiao Yan. Matanya mengikuti tatapannya dan berhenti pada sekelompok orang yang tidak dikenalnya sebelum bertanya dengan lembut. Tidak ada. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menatap wanita berbaju merah itu dalam-dalam. Meskipun dia sangat mendambakan api surgawi, dia tidak bodoh. Wanita ini adalah seseorang dari klan Yan yang disebutkan Yao Lao. Meskipun Xiao Yan merasa sangat asing dengan klan ini, faksi yang bisa diurutkan bersama klan Gu dan klan Hun kemungkinan memiliki kekuatan yang kuat. Dia tidak akan menyinggung mereka karena api surgawi. Ayo pergi. Ada banyak pasang mata di dalam toko anggur. Xiao Yan tidak ingin tinggal lama. Oleh karena itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari gedung. Dokter peri kecil dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya dengan cermat. Huozi, bagaimana? Pria berjubah putih itu tersenyum dan bertanya ketika dia melihat punggung kelompok Xiao Yan pergi. Api surgawi yang sangat kuat. Wanita berjubah merah bernama Huozi menjawab dengan lembut. Riak samar muncul di matanya yang tenang seperti danau. Jika saya memiliki kesempatan, saya benar-benar ingin bertukar pukulan dengannya. Saya ingin melihat apakah api teratai merah Ye ini, yang berada di peringkat ke-7 di peringkat api surgawi, atau api surgawinya lebih kuat. Petik 2. Kamu hanya tertarik pada hal-hal ini. Pria berjubah putih tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan ini seharusnya menjadi anggota klan Xiao. Tidak terduga bahwa klan, yang garis keturunannya telah menjadi limbah, sebenarnya mampu menghasilkan orang seperti itu. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Klan Xiao memiliki hubungan paling dekat dengan klan Gu saat itu, tapi saat itulah mereka kuat. Persahabatan antara klan akan selamanya dibangun di atas dasar memiliki kekuatan yang sama. Jika tidak ada tentangan dari beberapa tetua dalam klan Gu, makam Xiao Xuan akan dibuka paksa oleh mereka. Pria berwajah lembut itu menyeringai dan berkata, makam seorang ahli puncak adalah sesuatu yang bahkan klan Gu tidak bisa menolak.
Itu hanya beberapa radikal. Tidak perlu menempatkan semua orang dalam kategori yang sama. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. Saya masih paling tertarik dengan makam surgawi yang dibuka setiap 20 tahun sekali. Meskipun makam surgawi berada di dalam alam Gu, anggota dari 8 klan memenuhi syarat untuk memasukinya sesuai dengan kesepakatan sejak saat itu. Makam Xiao Xuan juga ada di dalam. Aku ingin tahu apakah akan ada orang yang benar-benar bisa menerobos masuk ke sana. Aye, aku ingin tahu apakah anggota klan lain telah tiba. Biasanya, mereka tidak akan melewatkan acara sebesar itu. Pria beralis kasar itu mengangguk dan berbicara. Siapa yang peduli dengan mereka? Jika mereka tidak datang, kita akan memiliki lebih sedikit pesaing. Ayo pergi. Pria berpakaian putih melengkungkan bibirnya. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan keluar dari gedung. Beberapa orang di belakangnya mengikuti dengan kecepatan tetap. Sepertinya situasinya bahkan lebih merepotkan daripada apa yang saya dengar. Sebagian besar dari 8 komandan besar ini menyimpan dendam dengan Anda. Hari ini, jika penatua dari klan Gu tidak muncul, kemungkinan itu Lin Xiu akan menyerangmu. Dokter peri kecil mengerutkan kening dan berbicara dalam perjalanan kembali ke rumah mereka. Itu normal untuk mengalami masalah, tetapi jika semuanya berjalan baik di klan kuno ini, saya akan merasa ada sesuatu yang salah. Xiao Yan tersenyum, tetapi dia tidak mengingat apa yang disebut 8 komandan besar. Meskipun Lin Xiu adalah Dou Zun peringkat 6, itu juga tidak memiliki banyak kekuatan yang mengancamnya. Di antara 8 komandan besar ini, satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit mengerikan mungkin adalah komandan besar yang belum muncul. Wajar jika ada masalah. Jika semuanya berjalan lancar di dalam klan Gu ini, saya akan merasa bermasalah. Xiao Yan tertawa. Dia tidak peduli tentang 8 komandan besar itu. Bahwa Lin Xiu mungkin adalah bintang 6 Dou Zun, tapi dia masih tidak menimbulkan ancaman dari sudut pandang Xiao Yan. Satu-satunya orang di antara 8 komandan besar yang Xiao Yan merasa sedikit khawatir adalah komandan pertama, yang belum menunjukkan dirinya. Yang aku khawatirkan bukanlah 8 komandan hebat ini. Sebaliknya, saya khawatir tentang 4 jenderal besar. Mereka adalah orang-orang paling berbakat di antara generasi muda klan Gu. Menurut potensi mereka, mereka juga yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi Black Submerged King. Anda harus menyadari bahwa persyaratan terendah untuk setiap raja terendam hitam adalah untuk mencapai kelas Banseng. Dokter peri kecil memuntahkan lebih banyak informasi dengan suara serius. Banseng? Ya, Xiao Yan berhenti berjalan sejenak. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan keseriusan. Yang disebut 4 jenderal besar adalah individu yang benar-benar merepotkan. Menghadapi orang-orang seperti monster ini benar-benar menyebabkan Xiao Yan merasakan tekanan. Jika itu berkah, itu bukan masalah. Jika itu masalah, tidak ada cara untuk menghindarinya, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Jika masalah ingin menemukan kita, tidak ada yang bisa kita lakukan. Terlepas dari apakah itu untuk reputasi paviliun bintang jatuh atau klan Xiao saya, ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. 4 jenderal besar mungkin memang merepotkan, tetapi mereka tidak cukup untuk membuat Xiao Yan mundur karena kesulitannya. Tidak ada yang tidak dia lihat selama tahun-tahun ini. Benar-benar tidak banyak orang di antara generasi yang sama yang bisa membuatnya mundur tanpa bertarung. Bahkan para jenius sejati dari klan Gu tidak akan bisa memaksanya untuk mundur. Hah? Tinju di bawah lengan Xiao Yan tiba-tiba mengencang saat pikiran ini melintas di hatinya. Pada saat inilah dia tiba-tiba berhenti. Seolah-olah dia merasakan seseorang datang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tatapannya mendarat di ujung jalan kecil di hutan. 3 sosok berjubah hitam secara acak berdiri di sana. Perasaan berbahaya diam-diam menyebar dari mereka. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga merasakan sesuatu ketika Xiao Yan menemukan ketiganya. Douqi di dalam tubuh mereka mulai beredar. Kamu adalah Xiao Yan dari klan Xiao Kan. Pemimpin dari 3 individu berjubah hitam itu sedikit menggoyangkan jubah hitamnya dan tawa yang agak teduh perlahan-lahan dipancarkan. Tawa itu tidak terdengar tua. Jelas, pemiliknya bukanlah iblis tua. Kamu siapa? Xiao Yan merajut alisnya dan bertanya. Haha. Saya pikir Anda akan memiliki kenangan yang mendalam tentang kami. Pemimpin berjubah hitam itu tertawa ketika mendengar pertanyaan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat mendengar jawaban ini.
Matanya dengan hati-hati menyapu mereka bertiga. Perasaan akrab melonjak ke dalam hatinya, menyebabkan ekspresinya menjadi padat. Orang-orang dari Aula Jiwa, dibandingkan dengan nama ini, saya lebih suka mendengar Anda memanggil kami klan Hun. Pria berjubah hitam itu tertawa. Namun, tawanya mengandung niat jahat yang tidak bisa disembunyikan. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Dia mulai pada tiga orang ini dengan cara yang padat. Douqi dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Tidak disangka dia akan bertemu orang-orang dari Aula Jiwa di sini. Tidak perlu bertindak seperti ini. Tugas menangkap Anda seharusnya tidak dilakukan oleh saya. Karena itu, saya juga tidak punya niat untuk ikut campur. Saya hanya datang ke sini karena saya ingin melihat seberapa jauh klan Xiao, yang telah dengan kuat menekan klan Hun saya, telah jatuh. Pria berjubah hitam itu menyeringai. Kamu bisa tersesat setelah melihat apa yang kamu inginkan. Dokter peri kecil dengan dingin tertawa. Dia mengepalkan tangannya, dan Douqi yang besar dan kuat diaglomerasi menjadi cambuk Douqi di tangannya. Tangannya diayunkan dengan kejam. Cambuk panjang itu menembus udara dan secara eksplosif menembak ke arah orang berjubah hitam itu. Lancang! Dua sosok lainnya dengan dingin berteriak ketika mereka melihat serangan dokter peri kecil. Mereka mengguncang lengan baju mereka dan suara tabrakan yang jelas muncul. Dua rantai hitam gelap bergegas keluar seperti ular berbisa. Mereka dengan kejam bertabrakan dengan cambuk Douqi yang panjang. Bang! Angin yang menakutkan tercipta ketika mereka bertabrakan. Pohon-pohon di sekitarnya segera berubah menjadi debu. Alasan aku datang bukan untuk menyerangmu. Yang ingin saya lakukan hanyalah memberi Anda saran. Menentang klan Hun saya tidak akan menghasilkan akhir yang baik. Pemimpin berjubah hitam itu hanya tersenyum ketika pukulan kedua belah pihak saling bertukar. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah muda kurus pucat terungkap di bawah dupeng hitam. Pada saat ini, wajah yang terungkap mengandung seringai tebal. Tenang, cepat atau lambat, kamu akan menelan kata-katamu ini. Xiao Yan dengan tenang menjawab. Aku sangat berharap untuk hari itu. Namun, saya pikir nasib terakhir Anda tidak akan jauh berbeda dari Xiao Xuan. Pria berjubah hitam itu tertawa pelan. Tubuhnya perlahan menjadi ilusi dengan tawa ini. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang dengan cara yang aneh. Ingat namaku, Hun Ya. Nenek moyang saya adalah salah satu dari mereka yang telah melukai Xiao Xuan saat itu, mengakibatkan kematiannya. Oleh karena itu, kali ini, orang yang akan menghabisimu kemungkinan besar adalah aku, ini adalah takdir. Anda tidak akan bisa menghindarinya. Haha. Tawa samar perlahan dipancarkan dari ruang kosong setelah tiga sosok berjubah hitam menghilang. Akhirnya, itu bergema di seluruh tempat. Itu lama kemudian sebelum perlahan menghilang. Xiao Yan tanpa ekspresi. Tatapannya hanya menarik diri dari tempat di mana ketiganya menghilang setelah tawa itu menyebar. Setelah itu, dia berjalan menuju rumah tanpa sepatah kata pun, tetapi tidak ada yang melihat tinju terkepal di bawah lengan bajunya. Kilatan tajam melintas di matanya yang hitam pekat. Hun Ya, karena ini masalahnya, hutang leluhurmu akan dibayar olehmu. Alamgu memiliki makam leluhur Xiao Xuan. Karenanya, biarkan tempat ini menjadi tempat di mana Anda akan dimakamkan. Petik 2. Kelompok dokter peri kecil mempelajari punggung Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tetap diam, mereka bisa merasakan niat membunuh yang kuat merembes dari tubuhnya. Jelas, Hun Ya telah benar-benar memicu keinginan membunuh di hati Xiao Yan. Orang ini akan menyesalinya. Bab 1323, Pembukaan Alam Gu. 3 hari berlalu dengan cepat saat semua orang menunggu. Kelompok Xiao Yan tidak pergi selama 3 hari ini. Lin Xiu dan yang lainnya tidak muncul di depan mereka lagi, kemungkinan karena ditegur oleh Penatua Gusun. Namun, kelompok Xiao Yan mengerti bahwa metode seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tentu saja, Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan masalah seperti itu. Sejak orang dari Aula Jiwa bernama Hun Ya itu muncul, fokusnya pada dasarnya telah dialihkan ke orang ini. Dari kata-kata yang Hun Ya katakan, Xiao Yan menyadari bahwa orang ini kemungkinan memiliki beberapa status dalam klan Hun. Bagaimanapun, dia memiliki leluhur yang kuat. Kemungkinan Hun Ya juga memiliki latar belakang yang kuat di dalam klan Hun itu. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki 2 ahli Douzun bintang 7 sebagai penjaga di sampingnya. Seorang ahli kekuatan ini akan memegang posisi Tianzun dalam Hall of Souls. Orang biasa tidak akan bisa memerintah mereka.
Kata-kata yang diucapkan Hun Ye juga mengisyaratkan misteri di balik kematian leluhurnya Xiao Xuan. Tampaknya dia dikelilingi dan diserang oleh banyak ahli. Nenek moyang Hun Ye ini adalah salah satunya. Hal-hal ini terjadi terlalu lama yang lalu. Tidak mungkin untuk menyelidiki mereka. Karena orang ini telah memberinya niat membunuh seperti itu, tidak ada yang salah dengan menempatkan masalah ini pada orang ini. Xiao Yan tidak bisa melihat kekuatan Hun Ye. Kemungkinan dia memiliki beberapa metode khusus untuk menyembunyikan kekuatannya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, dia pasti cukup kuat. Rasa bahaya yang samar itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan orang biasa padanya. Meskipun Xiao Yan sedikit takut pada orang ini, itu tidak menghalangi niat membunuh di dalam hatinya. Selama orang ini tetap di kelas Douzun, Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi untuk membuatnya merasa menyesal. Kota suci Gu menjadi luar biasa semarak ketika matahari pagi di hari ketiga turun hujan. Hari ini adalah hari di mana pintu ke alam Gu akan terbuka. Sebagian besar orang yang hadir penasaran dengan tempat misterius ini. Tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki manusia gaib untuk menciptakan alam. Sementara gelombang demi gelombang kebisingan dipancarkan dari kota, kelompok Xiao Yan siap untuk pergi. Mereka keluar dari Manor, mengikuti arus manusia, dan dengan cepat menuju ke tengah kota. Ada sebuah danau yang sangat besar di tengah kota suci Gu. Danau itu luar biasa jernih. Seseorang tidak dapat melihat sisi lain dengan pandangan sekilas. Kedalaman semacam itu menyebabkan orang merasa merinding. Pada saat ini, lingkungan danau ditempati oleh banyak sosok manusia. Bahkan bagian atas bangunan di sekitarnya memiliki banyak sosok di atasnya. Banyak tatapan berkumpul di danau yang jernih. Banyak orang yang mengenakan baju besi berdiri tegak di danau. Aura yang kuat menyebar, menyebabkan tidak ada yang cukup berani untuk melangkah ke danau. Semuanya, alam Gu akan segera dibuka. Area di dalam Gu Realm sangat luas. Tidak dapat dihindari untuk tersesat jika Anda berkeliaran secara acak. Jika Anda akhirnya menerobos ke beberapa celah spasial, kemungkinan Anda akan berakhir mati di ruang kosong. Oleh karena itu, saya harap semua orang tidak akan berkeliaran secara acak setelah masuk. Penatua Gusun, yang ditemui kelompok Xiao Yan kemarin, berdiri di tengah danau. Dia menangis dengan suara yang keras dan jelas. Akan ada seseorang yang menerimamu setelah memasuki alam Gu. Setelah itu, mereka akan mengirim semua orang ke area pusat alam Gu, pegunungan suci. Gu, ada juga warga keturunan klan Gu di dalam alam Gu. Saya harap semua orang tidak mengganggu mereka. Jika tidak, Anda mungkin masuk daftar hitam oleh klan Gu kami, apakah semua orang jelas? Beberapa balasan sopan keluar dari luar danau setelah kata-kata Gu Sun terdengar. Warga keturunan klan Gu. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar istilah ini. Warga keturunan klan Gu adalah level terendah dalam klan Gu, tetapi juga level yang paling penting. Setelah mengalihkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada cukup banyak warga keturunan klan Gu di dalam alam Gu. Mereka semua memiliki garis keturunan Doudi di dalam tubuh mereka. Namun, garis keturunan ini tidak signifikan. Tentu saja, beberapa kecelakaan atau variasi terjadi yang mengakibatkan kekuatan garis keturunan mereka menjadi lebih kuat. Setelah warga keturunan khusus ini ditemukan, status mereka melambung saat mereka menjadi anggota sejati klan Gu. Mereka akan menikmati kehormatan yang tak tertandingi. Tian Huo Zunze tersenyum saat menjelaskan. Darah baru yang tak terhitung jumlahnya, tidak heran klan Gu tidak menurun dari waktu ke waktu. Xiao Yan mengangguk. Dengan sejumlah besar warga keturunan, tidak heran klan Gu memiliki jumlah jenius muda yang tak ada habisnya. Mereka adalah jenius utama yang dipilih dari 100.000 atau bahkan 1 juta orang. Tian Huo Zunze tersenyum dan mengangguk. Sementara keduanya berbicara, gelombang riak tiba-tiba muncul di Danau Kerang. Semua orang merasakan fluktuasi spasial yang sangat menakutkan menyebar dari ruang di atas danau. Pilar cahaya yang sangat terang tiba-tiba melesat ketika riak spasial yang menakutkan ini telah mencapai puncaknya. Itu terhubung dengan energi kota. Gemuruh. Suara seperti guntur tiba-tiba dipancarkan dari ruang di atas riak ketika keduanya terhubung. Ruang terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Sesaat kemudian, sebuah pintu besar yang menuju ke kedalaman ruang yang tidak diketahui muncul di depan banyak mata yang hadir. Pintu spasial yang mengarah ke alam Gu telah dibuka. Semuanya, silakan masuk. Gu Sun tersenyum saat dia melihat ke pintu spasial yang sangat besar. Setelah itu,
Dia berbicara dengan suara keras dan jelas. Kata-kata Gusun baru saja terdengar ketika beberapa sosok di sekitarnya melintas. Mereka bergegas dan muncul di depan pintu spasial. Setelah mengamatinya dengan rasa ingin tahu, beberapa individu yang terampil dan berani memimpin. Mereka merasa sangat yakin ketika datang ke klan Gu dan tidak khawatir bahwa klan Gu akan melakukan apapun kepada mereka. Dengan seseorang yang memimpin, keributan terjadi di kerumunan di belakang. Semua orang mulai bergegas menuju pintu spasial satu demi satu. Bahkan ketika dihadapkan dengan skala sebesar itu, pintu spasial tampak seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, itu tidak beriak sedikit pun. Ayo bergerak. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat bahwa tidak ada tanda-tanda yang tidak biasa di pintu spasial. Dia memimpin untuk berjalan menuju danau. Kakinya menginjak air, dan dia menuju ke pintu spasial. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tepi pintu spasial dijaga ketat oleh para prajurit tentara terendam hitam. Xiao Yan melihat Lingkuan dan komandan kedua, Lin Xiu, yang telah mengungkapkan dirinya saat itu, di tempat pemimpin. Dia tidak melihat komandan ketiga Yang Hao. Kemungkinan dia masih dalam pemulihan. Bagaimanapun, serangan Xiao Yan cukup berat. Lin Xiu menyipitkan kedua matanya saat melihat kelompok Xiao Yan berjalan mendekat. Dia melirik penatua Gusun, yang sedang sibuk. Setelah itu, kakinya dengan lembut mengambil langkah ke kiri dan secara kebetulan menghalangi jalan di depan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan bertindak, seolah-olah dia tidak melihat penghalang jalan ini. Kakinya terus berjalan di sepanjang rute yang telah dia ambil sebelumnya. Akhirnya, tubuh keduanya dengan lembut bertabrakan. Bang! Sebuah suara kecil diam-diam dipancarkan saat tabrakan terjadi. Air danau di bawah kaki mereka tiba-tiba membentuk banyak gelombang melingkar yang intens. Namun, kekuatan yang digunakan kedua orang itu dikendalikan dengan sempurna. Oleh karena itu, tabrakan ganas ini tidak menimbulkan banyak keributan. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi. Bahunya dengan cepat bergetar dengan cara yang aneh. Gelombang demi gelombang kekuatan datang satu demi satu dengan kecepatan seperti kilat dan terus-menerus bertabrakan dengan bahu Lin Xiu. Mengerang. Ekspresi Lin Xiu memucat saat mereka bertabrakan lagi. Kekuatan yang sedang ditransmisikan dari tubuh Xiao Yan begitu panas sehingga menakutkan. Selain itu, panas itu juga menyembunyikan rasa dingin. Jalinan keduanya segera menyebabkan bahunya menjadi mati rasa. Terangan teredam keluar dari tenggorokannya saat kakinya terhuyung mundur 3 langkah di permukaan danau. Langkah terakhir itu bahkan menyebabkan kakinya jatuh ke dalam danau. Jelas, komandan kedua dari Black Submerged Army ini tidak dapat memperoleh keuntungan dalam tabrakan ini. Ekspresi Xiao Yan tenang. Dia melirik ekspresi jelek Lin Xiu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia sekali lagi melangkah maju dan menuju gerbang spasial. Xiao Yan, kamu tidak boleh sombong. Secara alami akan ada seseorang yang berurusan denganmu di alam Gu. Aku akan menunggumu keluar seperti anjing mati. Tindakan Xiao Yan mengabaikannya menyebabkan pembuluh darah di kepala Lin Xiu menonjol. Dia akhirnya mengatupkan giginya saat Xiao Yan hendak memasuki pintu spasial. Suara rendah dan seram ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Kamu terlalu khawatir, komandan kedua, kamu harus mengurus dirimu sendiri dulu. Tubuh Xiao Yan berhenti, dan dia dengan acuh menyeringai. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melangkah ke pintu spasial. Ruang beriak, dan dia dengan cepat menghilang. Mengerang. Lin Xiu sekali lagi mengerang ketika Xiao Yan menghilang. Segera, jejak darah merembes dari sudut mulutnya di depan mata beberapa orang dari Black Submerged Army. Bajingan. Ekspresi Lin Xiu suram. Douqi melonjak ke bahu kanannya. Setelah itu, dia tiba-tiba merentangkan telapak tangannya. Api ungu coklat bercampur dengan warna putih pekat ditembakkan dari telapak tangannya. Itu ditembakkan ke danau, yang memancarkan kabut putih yang sangat tebal dan suara mendesis. Api ini secara alami adalah sesuatu yang Xiao Yan telah masukkan ke dalam tubuh Lin Xiu ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya. Namun, Lin Xiu tidak mau menunjukkan kelemahan di depan Xiao Yan sebelumnya. Karena inilah dia dengan paksa menanggungnya. Namun demikian, dia tidak menyangka bahwa menahan api yang menakutkan ini dengan paksa menyebabkan tingkat kehancuran seperti itu di dalam tubuhnya. Xiao Yan, aku telah meremehkanmu. Namun, bukan giliran Anda sebagai bajingan dari klan yang terbuang untuk bertindak arogan di alam Gu saya. Tentu saja akan ada seseorang yang berurusan denganmu di alam Gu.
Saya akan menunggu di sini ketika Anda memanjat keluar seperti anjing mati. Nona muda bukanlah seseorang yang serendah yang kamu inginkan. Bab 1324, Awan Makam Surgawi. Melayang melalui langit biru-biru yang tak berujung. Kadang-kadang, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan gelombang hijau membentang ke cakrawala di padang rumput di bawah. Fluktuasi yang intens tiba-tiba dipancarkan di langit, dan pintu spasial hitam gelap yang sangat besar muncul entah dari mana. Segera setelah itu muncul, banyak sosok mulai perlahan muncul darinya. Mereka berdiri di tempat asing ini. Apakah ini klan Gu? Betapa padatnya energi alam. Setidaknya beberapa kali lebih besar dari dunia luar. Ini memang level yang hanya bisa dicapai oleh elit Doseng. Kekuatan supernatural ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Banyak seruan secara bertahap menyebar mengikuti penampilan sosok manusia ini. Sementara semua orang berseru, kelompok Xiaoyan juga berjalan keluar dari pintu spasial. Mereka merasakan energi padat dan kejutan melintas di wajah mereka. Sungguh energi alam yang kuat. Jika seseorang berlatih di sini, kemajuannya akan 2 kali lebih cepat dari dunia luar. Klan Gu ini tidak hanya diberkati dalam hal bakat pelatihan, mereka juga memiliki tanah yang diberkati. Bukan tanpa alasan mereka kuat. Xiaoyan menghirup udara dan berseru. Pembukaan alam semacam ini seperti menciptakan dunia lain. Meskipun ukurannya tidak sebesar benua Doqi, inilah alasan mengapa energi alam berkumpul di sini lebih baik. Seseorang akan dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam hal pelatihan. Tian Huo Zunze juga mengangguk dan beralasan. Bang! Saat Xiaoyan sedang berbicara dengan Tian Huo Zunze, suara guntur yang teredam tiba-tiba bergema di langit yang jauh. Semua orang melihat awan tebal besar melonjak ke arah mereka dari segala arah. Itu adalah. Xiaoyan menyipitkan matanya dan mengamati awan gelap. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menyusut. Kapal perang terbang. Ketika Xiaoyan menemukan awan gelap itu, beberapa individu bermata tajam lainnya juga telah menemukannya dan banyak seruan dikeluarkan. Awan gelap dibentuk oleh 10 kapal perang terbang di langit dan berkumpul di sekitar kapal perang. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah kapal perang sedang mengendarai awan gelap. Mereka ditemani oleh petir saat mereka tiba. Penampilan ini sangat spektakuler. Memang layak menjadi klan Gu. Keagungan ini adalah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan beberapa faksi di dataran tengah. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat kapal perang dengan cepat terbang. Gemuruh. Awan gelap disertai petir saat mereka tiba. Setelah itu, mereka perlahan berhenti di langit. Suara tua ditransmisikan dari kapal perang. Haha, semua tamu, silakan naik ke kapal. Setelah suara sesepuh terdengar, orang bisa melihat awan gelap yang tersisa tiba-tiba berpisah dan membentuk celah. Ujung celah mencapai kapal perang. Melihat ini, beberapa orang memimpin untuk bergerak setelah ragu-ragu sejenak. Mereka bergegas ke kapal perang besar. Kelompok Xiaoyan menunggu sejenak dan kemudian mengikuti setelah tidak melihat perubahan yang tidak biasa. Kelompok Xiaoyan baru menyadari ukuran kapal perang yang sangat besar setelah menaikinya. Seseorang tampak sangat kecil ketika berdiri di atasnya. Orang bisa melihat prajurit dari Black Submerged Army memegang tombak panjang di seluruh kapal perang. Pertahanannya luar biasa ketat. Setelah semua orang memasuki kapal perang, suara sesepuh dari sebelumnya terdengar sekali lagi. Segera setelah itu, tubuh kapal bergetar. Xiaoyan merasakan fluktuasi spasial di sekitarnya tumbuh lebih intens. Dia menutup matanya dan merasakan sekeliling dan kejutan dengan cepat memenuhi wajahnya. Melintasi ruang angkasa. Sungguh kapal perang yang misterius. Haha, kapal perang semacam ini adalah sesuatu yang diwarisi klan Gu dari zaman kuno. Ini disebut kapal pesawat luar angkasa. Dalam hal kecepatannya, kemungkinan bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun tidak akan bisa mengejarnya. Sayangnya, hal seperti itu benar-benar terlalu langka sekarang. Sebuah tawa tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiaoyan ketika dia merasa terkejut. Xiaoyan menoleh, hanya untuk melihat seorang pria berjubah putih tersenyum di belakang mereka. Di dahi pria ini, simbol api. Seperti kehidupan perlahan terbakar. Orang ini adalah salah satu orang yang dilihat Xiaoyan di toko anggur saat itu. Tuan, terima kasih atas informasinya. Senyum pria berjubah putih ini sangat alami. Xiaoyan bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki pikiran buruk. Xiaoyan juga menyeringai, menangkupkan tangannya, dan berterima kasih padanya. Haha, kamu terlalu sopan.
Saya Huo Xuan. Pria berjubah putih itu tersenyum saat dia memperkenalkan dirinya. Xiao Yan. Xiao Yan juga menjawab sambil tersenyum. Namun, Huo Xuan hanya melambaikan tangannya saat dia berkata, juara pengumpulan pil Xiao Yan. Haha, aku secara alami tahu siapa kamu. Petik 2. Saudara Huo Xuan kemungkinan adalah anggota klan Yan, kan? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Huo Xuan tidak terkejut bahwa Xiao Yan dapat melihat identitasnya. Dia menyeringai dan mengangguk sebelum berkata, jika seseorang membicarakannya, dua klan kami memang memiliki hubungan sejak lama. Saya ingin tahu apakah saudara Xiao Yan telah datang ke alam Gu karena pembukaan makam surgawi. Makam surgawi. Xiao Yan terkejut saat mendengar istilah ini. Huo Xuan juga tercengang saat melihat reaksi Xiao Yan. Dia segera tiba-tiba mengerti sebelum berkata, ini kelalaian saya. Sejak tetua Xiao Xuan meninggal, klan Xiao tidak pernah datang ke alam Gu lagi. Kemungkinan ada beberapa hal yang hilang selama warisan. Bisakah saudara Huo Xuan memberitahu saya tentang makam surgawi ini? Xiao Yan tertawa. Masalah ini bukan rahasia bagimu. Oleh karena itu, tidak apa-apa untuk memberitahu saudara Xiao Yan tentang hal itu. Huo Xuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum. Makam surgawi ini tertinggal dari zaman kuno. Ada cukup banyak makam milik berbagai ahli di sana. Di antara mereka adalah makam leluhurmu, Xiao Xuan. Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Tidak terduga bahwa apa yang disebut makam surgawi ini terkait dengan leluhurnya. Salah satu alasan dia datang ke alam Gu kali ini adalah untuk melakukan perjalanan ke makam leluhurnya. Dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu di sana. Makam surgawi sangat misterius. Itu memiliki jejak energi banyak ahli dari zaman kuno, dan dengan aliran waktu, jejak ini telah berubah menjadi penampilan mereka sejak mereka masih hidup. Selama seseorang mengalahkan mereka, seseorang akan dapat memperoleh jejak energi dan menyerapnya untuk meningkatkan kekuatannya. Huo Xuan tertawa. Harus diketahui bahwa jejak energi ini luar biasa. Mereka setara dengan pil obat tingkat tinggi yang sebenarnya. Selain itu, mereka adalah tipe yang dapat dikonsumsi terus-menerus tanpa efeknya berkurang banyak. Petik 2. Tentu saja, yang paling penting adalah waktu di dalam makam surgawi mengalir lebih lambat daripada dunia luar. 5 hari di dalam makam surgawi setara dengan 1 hari di dunia luar. Apa? Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia tanpa sadar terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dunia ini benar-benar memiliki tempat yang begitu misterius. 5 hari di dalam itu setara dengan 1 hari di luar. Apakah itu berarti hanya 6 hari yang akan berlalu di dunia luar jika seseorang tinggal selama sebulan di dalamnya? Jika seseorang tinggal 1 tahun di dalamnya, maka hanya 2 bulan yang akan berlalu. Jika seseorang dilatih selama 100 tahun di dalam, apakah orang itu tidak akan menjadi ahli utama ketika dia keluar? Dengan kelebihan waktu seperti ini, bahkan orang bodoh yang paling bodoh pun akan dapat memperoleh prestasi besar. Haha, makam surgawi itu misterius. Namun, ada juga batasnya. Benda ini akan terbuka setiap 20 tahun sekali. Seseorang dapat tinggal 3 tahun di dalamnya pada satu waktu, yang setara dengan sekitar setengah tahun di dunia luar. Huo Xuan tertawa. Tentu saja, hanya anggota klan dari 8 klan kuno yang memenuhi syarat untuk memasuki makam surgawi. Orang lain tidak akan memiliki kualifikasi seperti itu. Dengan begini, saudara Xiao Yan juga bisa memasukinya. Klan Xiao sudah jatuh, tapi aku masih bisa masuk. Xiao Yan menyipitkan matanya. Setelah mendengar Huo Xuan mengatakannya seperti ini, makam surgawi membuatnya bersemangat. Tinggal di dalam selama 3 tahun sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Hal yang paling dia rasakan saat ini adalah waktu. Ini adalah aturannya. Terlepas dari seberapa rendah dan luar klan Xiao, dulunya adalah salah satu dari 8 klan. Tentu saja, Anda juga harus memahami bahwa pada akhirnya Anda akan menemui beberapa masalah. Namun, mengingat kekuatan saudara Xiao Yan, kamu seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini. Huo Xuan merentangkan tangannya saat dia berbicara. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Huo Xuan dan berkata, Saudara Huo Xuan, terima kasih atas informasi Anda. Haha, ini masalah kecil. Jika Anda benar-benar memasuki makam surgawi ketika saatnya tiba, saya mungkin perlu bekerja sama dengan Anda. Beberapa klan lain memiliki dendam dengan klan Yan saya. Itu selalu baik untuk memiliki teman tambahan. Huo Xuan tersenyum saat dia berbicara.
Jika Xiao Yan adalah orang biasa, dia secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk maju. Namun, Xiao Yan bukan hanya anggota klan Xiao, dia juga memiliki kekuatan yang besar. Orang-orang ini layak berteman. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami logika ini. Huo Xuan ini mungkin hanya memberitahunya rahasia ini karena kekuatannya. Namun, ini adalah kejadian biasa. Jika dia berada di posisi Huo Xuan, dia juga tidak akan mengungkapkan rahasia kepada orang-orang yang tidak terkait dengan mereka. Selain itu, kamu harus lebih memperhatikan orang-orang dari klan Hun dan klan Yao. Tidak perlu banyak bicara tentang klan Hun. Klan Xiao Anda telah menjadi musuh sejak lama. Jatuhnya klan Xiao saat itu pasti terkait dengan mereka, adapun klan Yao, itu karena gurumu Yao Chen. Haha, ngomong-ngomong, aku tidak mengharapkan penatua Yao Chen menjadi seseorang dari klan Yao. Ini adalah sesuatu yang hanya disebutkan oleh para tetua klan saya saat dalam perjalanan ini. Huo Xuan tertawa. Jika tebakanku benar, orang-orang yang dikirim oleh klan Yao kali ini adalah Yao Xingji, yang disebut pengobatan manusia di dalam klan Yao. Anggota klan Yao ini tidak terlalu memikirkan para alkemis di dunia luar. Selain itu, Anda adalah murid dari tetua Yao Chen, yang ditinggalkan klan Yao saat itu, dan Anda dikabarkan sebagai alkemis terkuat dari generasi muda di dataran tengah. Mengingat karakter orang itu, dia pasti akan mempermalukanmu jika kalian berdua bertemu. Pengobatan manusia, Yao Xingji, gelar yang aneh, nama yang aneh. Xiao Yan mengulangi nama-nama itu di mulutnya. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Mendengar nama orang-orang ini saja sudah menyebabkan Xiao Yan tidak menyukainya. Meskipun namanya aneh, dikabarkan bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 8. Kekuatannya yang sebenarnya tidak kalah dengan Anda. Anda harus berhati-hati jika bertemu dengannya. Huo Xuan mengingatkan. Xiao Yan mengangguk. Tingkat ke-8 bukanlah level yang buruk. Mudah-mudahan, orang ini tidak akan menyinggung perasaannya. Kalau tidak, dia akan memberitahu mereka bahwa bahkan murid dari seseorang yang ditinggalkan oleh klan Yao lebih kuat daripada yang disebut anggota klan inti mereka. Penghinaan yang telah diderita guru akan dikembalikan oleh murid ini atas nama dirinya yang sudah lanjut usia. Bab 1325, Gu Zhen. Huo Xuan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan dan pergi setelah mengobrol sebentar. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi saat dia mengamati punggung Huo Xuan dari samping. Jelas bahwa Huo Xuan ini ada di sini untuk menyatakan niat baik. Mungkin sebagian alasannya adalah karena kekuatannya saat ini, tetapi ini tidak sepenuhnya terjadi. Bagaimanapun, yang pertama adalah anggota klan Yan. Selain itu, klan Yan saat ini tidak bobrok seperti klan Xiao. Orang ini tidak sederhana, bahkan saya tidak dapat melihat melalui kekuatannya. Dia memang layak berasal dari salah satu dari 8 klan kuno, tampil misterius dan tak terduga. Tian Huo Zunze dan yang lainnya, yang telah mundur ke samping, akhirnya datang dan berseru setelah melihat Huo Xuan pergi. Xiao Yan mengangguk. Jika dia menebak dengan benar, kekuatan Huo Xuan seharusnya seperti bintang ke-7 Douzun atau lebih kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa menyembunyikan kekuatannya dari Tian Huo Zunze, yang kekuatannya telah mencapai bintang 6 Douzun. Namun, jika seseorang benar-benar berbicara tentang menjadi misterius, Xiao Yan masih merasa bahwa wanita berpakaian merah itu bahkan lebih tak terduga. Klan kuno ini memang luar biasa. Untungnya, dari tindakan Huo Xuan, klan Yan setidaknya relatif lebih ramah. Ini akan membutuhkan setengah hari untuk melakukan perjalanan dari sini ke pegunungan suci Gu di alam Gu. Kami hanya bisa beristirahat di kapal perang selama ini. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Setelah itu, dia memimpin semua orang ke sisi lain kapal perang. Kapal perang ini sangat besar. Namun, pertahanannya sangat ketat. Mereka menemukan prajurit bersenjata lengkap dari Black Submerged Army setiap beberapa langkah yang mereka ambil. Hal ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Kemungkinan barisan seperti itu tidak akan diperlukan jika mereka hanya di sini untuk menerima grup ini. Tampaknya klan Gu khawatir tentang orang-orang yang telah memasuki klan Gu. Tetapi itu hanya diharapkan. Energi alam Gu ini sangat padat. Jika seseorang tinggal di sini untuk berlatih, seseorang akan berlatih lebih cepat daripada di dunia luar. Beberapa orang dengan motif tersembunyi mungkin diam-diam menemukan tempat untuk bersembunyi dan berlatih. Xiao Yan merenungkan pemikiran itu. Perilaku klan Gu benar-benar kedap air.
Mengikuti kemajuan bertahap kelompok Xiaoyan, mereka perlahan-lahan tiba di tempat dekat kepala kapal perang. Ada jauh lebih sedikit orang di sini dibandingkan dengan tempat lain. Namun, pertahanan di sekitar area ini sama sekali tidak lemah. Xiaoyan tampaknya kurang tertarik begitu dia berjalan ke kepala kapal perang. Dia akan berbalik dan pergi ketika matanya tiba-tiba berhenti di bagian depan kapal. Ada seorang pria berambut panjang dengan pakaian cemerlang duduk di sana. Sebuah meja kayu kecil telah didirikan di depannya. 2 cangkir teh bening telah diletakkan di atasnya. Xiaoyan menyipitkan matanya saat dia menatap punggung ini. Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dia bisa merasakan aura luas dan perkasa yang samar-samar menyebar dari tubuh orang ini. Selain itu, dia tidak suka kepura-puraan seperti ini. Teman dari klan Xiao. Karena kamu di sini, silakan duduk. Namun, Xiaoyan baru saja berbalik ketika tawa samar ditransmisikan ke telinganya, menyebabkan dia berhenti. Ekspresi Xiaoyan tenang. Matanya bertukar pandang dengan kelompok dokter peri kecil tetapi tidak pergi. Berbalik, dia berjalan ke arah pria itu dan duduk di seberangnya. Dia mengangkat matanya dan dengan samar bertanya, seseorang dari klan Gu. Penampilan pria berambut panjang ini memang tidak tampan. Bahkan bisa disebut biasa. Namun, itu memberi seseorang perasaan meyakinkan yang misterius. Haha, aku Gu Zhen. Pria berambut panjang itu tertawa. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Matanya menyapu para prajurit di sekitar Black Submerged Army dan menemukan bahwa mata orang-orang ini mengandung rasa hormat ketika mereka melihat orang ini. Rasa hormat ini, yang berasal dari hati mereka, adalah sesuatu yang tidak muncul bahkan ketika mereka menghadapi komandan kedua Lin Xiu. Komandan pertama tentara terendam hitam. Xiaoyan terdiam sesaat sebelum dia bertanya dengan lembut. Tangan pria berambut panjang yang digunakan untuk mengangkat cangkir tehnya bergetar setelah mendengar kata-kata ini. Riak melingkar menyebar di dalam cangkir teh saat dia tertawa. Kamu memang layak menjadi anggota klan Xiao. Apakah kamu menunggu di sini untuk membantu kelompok Lingkuan mendapatkan kembali wajah mereka? Lindong bertanya tanpa ekspresi. Haha, beberapa anak kecil itu memiliki karakter yang mudah tersinggung dan pengendalian diri yang buruk. Dengan membiarkan mereka mengalami apa artinya selalu ada seseorang yang lebih besar, mereka akan belajar untuk menarik sebagian dari kesombongan mereka. Selain itu, mereka tidak akan berani datang dan mencari saya untuk sesuatu seperti membantu mereka mendapatkan kembali wajah mereka. Gu Zhen tertawa. Xiaoyan menatap Gu Zhen di depannya. Orang ini cukup lembut. Kontrol ringan dan lembut semacam ini adalah sesuatu yang Xiaoyan lihat untuk pertama kalinya di kalangan generasi muda. Apakah kamu tahu mengapa ada begitu banyak prajurit tentara terendam hitam yang menjaga kapal perang ini? Gu Zhen tidak peduli dengan fokus Xiaoyan saat dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Kamu khawatir tentang orang-orang yang tersisa di alam Gu, kan? Xiaoyan menjawab secara acak. Ini hanya sebagian alasannya. Ada sejumlah besar warga keturunan di dalam alam Gu. Mereka adalah dasar dari klan Gu dan juga tingkat yang paling penting dalam klan Gu, tubuh mereka memiliki garis keturunan Doudi. Meskipun jumlah ini sangat tipis sehingga dapat diabaikan, kadang-kadang beberapa variasi terbentuk. Orang-orang ini akan menjadi darah baru klan Gu, tentu saja. Alasan mereka memiliki kesempatan untuk berevolusi adalah karena garis keturunan Doudi yang ada di dalam tubuh mereka, Gu Zhen berkata dengan lembut. Namun, garis keturunan semacam ini sangat samar. Itu bisa dengan mudah ditekan. Cara overlay garis keturunan ini sangat mudah. Selama seseorang menikahi orang luar, klan Gu menghargai garis keturunan Doudi. Oleh karena itu, kami khawatir seseorang dari luar klan akan menyebabkan kekuatan garis keturunan ini menghilang. Sebagai hasilnya, kami telah mengambil tindakan pencegahan terhadap siapapun yang tersisa di alam Gu bahkan untuk waktu yang singkat. Petik 2. Kata-kata Gu Zhen berhenti ketika dia berkata ini. Dia memandang Xiaoyan dan berkata, ini adalah kasus warga keturunan biasa dan juga kasus anggota inti klan Gu. Dalam aturan klan Gu saya, ada aturan yang jelas bahwa seseorang tidak diperbolehkan menikah di luar klan. Anda mungkin menyadari apa yang ingin saya sampaikan, bukan? Petik 2. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang. Dia dengan lembut berkata, aku tahu tapi itu masih tidak berguna untukku. Beberapa kalimat saya ini secara alami tidak memiliki harapan untuk membuat Anda meninggalkan niat Anda. Namun, Anda juga harus menyadari betapa klan Gu sangat menghargai garis keturunan Doudi. Untuk memastikan bahwa garis keturunan berlanjut,
sangat sulit untuk ada apapun antara Anda dan nona muda. Gu Zhen perlahan meletakkan cangkir tehnya dan berkata, seseorang harus tahu kapan harus mundur dalam situasi sulit tidak peduli apa yang bisa dilakukan. Kalau tidak, kemungkinan tidak akan baik untuk siapapun. Ini bukan ancaman, tapi pengingat, jika Anda benar-benar menyukai nona muda, Anda tidak boleh menyeretnya ke bawah. Klan Xiao saat ini telah benar-benar menurun. Petik 2. Xiao Yan dengan lembut memutar cincin penyimpanan di jarinya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Apakah garis keturunan Dou Di benar-benar sekuat itu? Gu Zhen tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera tersenyum dan menjawab, apakah ada kebutuhan untuk memberikan balasan? Klan kuno ini masih kuat sampai sekarang. Ini adalah bukti terbaik. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak berkomitmen. Dia terus bertanya, tingkat apa yang harus dicapai seseorang untuk menyebabkan klan Gu mengabaikan garis keturunan? Do Seng. Gu Zhen mengangkat alisnya dan perlahan menjawab. Kalau begitu, aku akan mencapai level itu. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Ini bukan masalah sederhana seperti membuka mulut. Ingat, saya berbicara tentang Do Seng. Do Seng asli dan bukan ban setengah Seng. Gu Zhen mengerutkan kening dan berkata, klan Gu saya tidak pernah kekurangan ahli di puncak kelas Dousun. Namun, mereka tidak dapat mencapai level itu bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba. Saya sadar bahwa bakat Anda cukup bagus. Namun, ada orang-orang di dalam klan Gu saya yang bahkan lebih berbakat dari Anda. Bahkan orang-orang ini tidak yakin bahwa mereka dapat maju ke Do Seng. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda bisa mencapainya? Ini karena kamu adalah anggota klan Gu sementara aku tidak, ini karena kalian mengandalkan kekuatan besar dari garis keturunan Dou Di sementara aku tidak. Xiao Yan tersenyum saat dia menjelaskan kepercayaan dirinya. Adapun apakah aku bisa mencapai kelas Do Seng? Waktu akan membuktikan segalanya. Senyum di wajah Gu Zhen perlahan ditarik. Matanya menatap wajah percaya diri di depannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas. Saya secara alami cukup puas jika Anda benar-benar percaya diri. Namun, begitu Anda mengalami kesulitan untuk maju ke kelas Do Seng, saya harap Anda akan meninggalkan nona muda karena akan buruk bagi Anda berdua jika ini terus berlanjut. Terima kasih sudah diingatkan. Saya dapat mencapai titik ini hari ini dari menjadi sampah klan Xiao dengan mengandalkan tidak menyerah. Saya tidak sedikit pun takut menghadapi klan Hun. Itu sama untuk klan Gu. Petik 2. Wajah Gu Zhen mengungkapkan ekspresi rumit ketika dia mendengar tawa di sampingnya tidak menyerah. Ini adalah 3 kata sederhana, tetapi tidak banyak yang bisa mencapai artinya. Bang! Kapal perang tiba-tiba bergetar saat Gu Zhen menghela nafas pelan di dalam hatinya dan fluktuasi spasial di sekitarnya perlahan menghilang. Kecepatan kapal juga berkurang. Sebuah pegunungan hijau subur di kejauhan muncul dalam pandangan seseorang. Apakah kita sudah sampai di pegunungan suci Gu? Jantung Xiao Yan tiba-tiba berdebar kencang saat kapal perang itu terbang lebih dekat ke pegunungan, yang tertutup oleh awan dan kabut. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum dia tiba-tiba menoleh. Matanya tertuju ke gunung di kejauhan yang tertutup awan. Sosok hijau berkabut samar-samar hadir di sana. Meskipun mereka berjauhan, Xiao Yan masih bisa merasakan keakraban dan kerinduan dari dalam tulangnya. 2 pasang mata saling bertautan dari jarak yang sangat jauh. Tampaknya mereka telah memadat. Gu Zhen perlahan berdiri. Dia melihat sosok seperti dewa perempuan di puncak gunung. Senyum rumit muncul di wajahnya. Selama bertahun-tahun ini, satu-satunya orang yang bisa membuatnya secara pribadi datang ke tempat ini untuk menerima seseorang kemungkinan adalah pria di depannya ini. Xiao Yan, ada perbedaan pendapat yang besar terhadapmu di dalam klan Gu. Semuanya akan baik-baik saja jika Anda dapat mencapai kelas Do Seng. Jika Anda tidak bisa, kemungkinan Anda akan menemui banyak kesulitan. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat mencapai apa yang Anda katakan, penglihatan nona muda harus cukup baik. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dari percakapannya dengan Gu Zhen, dia bisa merasakan tekanan yang dihadapi Sun Er di dalam klan Gu. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk bersama dengan Sun Er, bahkan klan Gu.